jam 20.30 malam, tepatnya di Jalan Raya Samanhudi sebelum jembatan Metro Atom Pasar Baru. Jadi ya udah ya Kak Berbi sebelumnya turut berduka ya gitu kan. ya, Kemarin sempat alami hal yang kurang mengenakan, bisa dijelaskan seperti apa kronologinya? Jadi kejadiannya itu tanggal 9 jam 20.30 malam, tepatnya di Jalan Raya Samanhudi sebelum jembatan Metro Atom Pasar Baru. Jadi ketika itu pulang habis olahraga, sebelumnya memang dari siang aku sudah janjian sama Irma Darmawangsa untuk taruh mobil. Tapi awalnya Irma bilang ya udah ikutin Irma untuk taruh mobil di hotel di dekat Pasar Baru, karena kan tidak ada ganjil genap. Berhubung mobil aku genap, akhirnya maunya aku itu di parkiran di daerah dekat Johnny Steak tadinya. Tapi setelah Irma sampai duluan, Irma bilang udah langsung aja deh lo ikutin gue, jangan di parkiran Johnny Steak karena tempatnya kecil. Akhirnya aku konvoy ikutin Irma, ternyata bukannya di hotel, tapi malah Irma bilang, "Beb, kayaknya bagusan di sini aja deh." Padahal menurut aku tempat itu sangat kecil dan tikungan, karena itu di deretan klasik hotel. Jadi kurang lebih deretan klasik hotel itu ada tikungan. Nah, tepat di tikungan itulah mobil aku disuruh Irma untuk parkir. Nah, setelah itu beliau nggak langsung parkirinnya di depan mobil, tapi di seberangnya, agak jalan sedikit ke depannya gitu. Malamnya juga seperti itu, jam 7:30 Irma udah ajakin aku, yuk pulang, karena kan katanya anaknya kan juga udah nungguin. Jadi 7:30 sampai 8:30 kurang 5 aku posisi didropin Irma di jalan yang sama, tempat yang sama. Ketika baru turun 3 detik dari mobilnya Irma, di situ kan tikungan itu ada zebra cross. Baru aku mau nyeberangi zebra cross, ternyata ada muncul pria berdua menggunakan motor NMAX dengan berlawanan arah, tiba-tiba ngedeketin aku, langsung ngejamret kalung yang aku pakai. Dan itu sampai-sampai kalung aku putus dan bagian sini aku itu langsung robek ya, luka-luka di bagian sini, karena kan kalung aku itu besar banget, 12 gram tebel. Sini bagian sini luka, terus di bagian sininya juga luka sampai sini gitu. Terus aku akhirnya telepon Irma dalam keadaan panik ya, tapi Irma nggak muter balik untuk datang menjemput aku, ngeliatin aku. Tapi Irma malah bilang, ya lu sih lagian pakai perhiasan besar-besar, kalau olahraga kan itu nyolok banget. Nah, jangan lu udah diikutin nih katanya gitu kan dari tempat gym katanya. Soalnya kok tuh orang bisa tahu kalau lo pakai kalung. Ya begitu sih gitu loh informasi yang Irma berikan. Ya sudah, karena aku pada saat itu dalam keadaan panik. Nah, aku kan ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih seluruh Indonesia. Aku langsung bilang sama Irma, ya udah nanti aku telepon lagi ya. Terus aku bilang juga sama tukang parkir, Pak, tolong coba dicek leontin saya, karena ini kalung saya dalam keadaan putus. Aku bilang apakah jatuh atau tidak, karena aku merasa nggak sadar saking cepatnya gitu kan. Dicek di jalanan tidak ada, sampai akhirnya cincin aku masukin lagi ke dalam mobil aku kunci. Terus aku telepon Panglima, aku bilang, "Bang, tolong Bang, Abang merapat ya kan, kirim anggota langsung ke sini, posisi di sini." Ya sudah, akhirnya yang aku tunggu Irma kembali, Irma tidak muter balik, tidak nyamperin aku, langsung aku posisi lihat selingkuh kanan kiri. Terus ada satu orang lagi naik motor, pura-pura nanya, kenapa bu? Terus saya bilang, oh itu saya baru dijamret Pak, leontin saya. Langsung dia, oh yaudah, langsung dia kejar. Nah, tapi feeling aku itu paling juga komplotannya aja, cuman untuk mengkondisikan seperti itu. Ya sudah, sampai di situ sekitaran jam 10 dari pasukan dari Laskar Merah Putih datang.
ya kan, setengah 10-an deh ya, nggak lama dari situ, sekitar jam 9.15 proposnya datang semuanya. Langsung aku berpikir, wah ini kayaknya aku udah harus langsung bikin laporan kan, karena biar ada dasarnya gitu. Dan aku mengajak saksi untuk saksi-saksi yang melihat di tempat TKP untuk segera datang gitu untuk menemani aku. Langsung kita ke Polsek Sawah Besar gitu untuk memberikan memberikan laporan ke polisian. Berarti ini udah proses ya laporan? Ya. Boleh ditunjukin Pak laporannya? Bisa sambil itu ya? Ya, silakan. Baik, terhadap peristiwa tanggal 9 Maret itu merupakan peristiwa hukum yang dialami oleh Berbi telah dilaporkan ke Polsek setempat, di mana laporan itu adalah atas peristiwa pencurian dengan pemberatan yang dimaksud oleh pasal 363 KUH Pidana. Nah, ini dia laporan polisinya. Beliau sudah memberikan laporan polisi atas peristiwa hukum ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana bahwa benda yang dirampas atau dirampok dari lehernya itu berupa liontin yang nilainya itu ditaksir kerugian sebesar 400 juta, tapi kalungnya masih ada, kan ditarik posisinya kan. Nah, indah kalungnya. Ini nanti akan kita sampaikan ke pihak berwajib untuk disampaikan, tapi keterangan sudah diberikan. Yang ketiga adalah bahwa ada luka yang dialami oleh korban, dalam hal ini Berbi Kumala, yang tadi yang dia sampaikan luka akibat ditarik secara paksa sehingga lukalah di leher beliau. Itu nanti juga Berbi akan melengkapinya dengan surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan memang ada luka lecet, kan seperti itu, agar peristiwa hukum ini memang betul-betul duduk dalil-dalil unsur adanya pemberatan itu, adanya kekerasan itu, ada korban, adapun kerugian, agar dalam laporan ini memang betul-betul sempurna sebuah laporan polisi. Dan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyerahkan bukti-bukti tambahan seperti itu. Ketiga, kita juga bermohon kepada pihak kepolisian untuk mencari CCTV yang ada di situ. Memang ketika malam itu sudah diperiksa 2 orang saksi, karyawan di salah satu bank yang ada di situ sama orang yang berada di tempat itu sudah diminta keterangan. Tinggal bagaimana CCTV nanti di dekat situ yang bisa mendukung bahwa ada memang proses dan orangnya itu kalau bisa dapat itu teridentifikasi nih si pelaku. Nah, itu dia, itu yang sedang kita berharap kepada pihak kepolisian untuk segera menggali laporan polisi ini agar segera bisa ditemukan pelaku tersebut. Seperti itu dia. Selain dari liontin apa aja? Liontin, hanya liontin aja sih untungnya. Cuman ya ini kalung aku tadinya kan bentuknya tidak seperti ini ya. Ini kan kalungnya beratnya 12 gram. Terus dia bentuknya choker ini kalungnya. Karena ditariknya sangat kuat ya sampai aku luka. Ini brodol begini nih, jadi sampai bentuknya dari ulir jadi ancur-ancuran begini nih.